Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, allow me introduce. My name is Yolanda Mutiara. I'm from management class 22C with NPM 224110055. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, populasi, sampel, dan penyajian data. Pengumpulan dan penyajian data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembuatan laporan atau penelitian. Laporan jenis apapun selalu menggunakan data dalam menyajikan fakta maupun informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Penyajian data yang sederhana namun tepat sangat pembaca memahami apa-apa yang ditulis dalam laporan. Dengan demikian, pemahaman akan pengumpulan dan penyajian data sangat diperlukan, terutama bagi mahasiswa statistika. Pengumpulan dan penyajian data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam populasi dan sampel masing-masing mempunyai karakteristik yang dapat diukur atau dihitung. Karakteristik yang diukur dari populasi disebut parameter, misalnya nilai tengah atau rata-rata. Standar deviasi dilambangkan dengan P dan proporsi dilambangkan dengan P. Sementara itu, karakteristik yang diukur dari sampel disebut statistik. Standar deviasi dilambangkan dengan S dan proporsi dilambangkan dengan P. Dampak teknologi terhadap seperti yang telah dibahas sebelumnya, populasi dan sampel masing-masing mempunyai karakteristik yang dapat diukur atau dihitung. Karakteristik yang diukur dari populasi tertentu disebut parameter. Misalnya nilai tengah atau rata-rata disebut mean. Melakukan pendataan atau pengumpulan data pada seluruh populasi dinamakan sensus. Sebuah sensus tentu memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Untuk itu, dalam statistika seringkali dilakukan pengambilan sampel atau disebut dengan sampling, yakni sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Analisis data dari sampel nantinya dapat digunakan untuk menggeneralisasi seluruh populasi. Jika sampel yang diambil cukup representatif, inferensial, pengambilan keputusan, dan kesimpulan yang dibuat dari sampel dapat digunakan untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam statistika dikenal dengan istilah teknik sampling, yaitu suatu metode statistika tentang bagaimana cara pengambilan sampel yang tepat. Dalam statistika dikenal dua macam statistika, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya menghitung rata-rata dan varian dari data. Mendeskripsikan menggunakan tabel atau grafik sehingga data lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Sementara itu, statistika inferensial cakupannya lebih luas daripada statistika deskriptif, yaitu melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan lebih rinci mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau disimpulkan, baik secara numerik, misalnya menghitung rata-rata dan standar deviasi, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Yang selanjutnya ada statistika inferensial, berkenaan dengan pemodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang, membuat pemodelan hubungan, korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu, dan lain sebagainya. Jenis-jenis data dapat dibedakan menurut beberapa kategorinya, misalnya menurut sifatnya, cara memperolehnya, berdasarkan sumber datanya, waktu pengumpulannya, dan skala pengukurannya. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis data berdasarkan keempat kategori tersebut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya.
Berdasarkan sifatnya, dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana data kualitatif dapat data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik atau biasa juga disebut atribut. Dalam istilah komputer disebut data bertipe string, misalnya persepsi mahasiswa UT terhadap layanan tutorial di UPBJ UTT, data yang diberikan tanpa persepsi atau pendapat, sehingga jawaban yang mungkin adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, sangat kurang baik. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bisa disebut data numerik dalam komputer dikenal sebagai data numerik. Misalnya data jumlah pembelian modul UT, jumlah mahasiswa jurusan statistika masa registrasi 2010, dan sebagainya. Data yang dapat dinyatakan dalam angka dapat dikuantifikasi, dinamakan data kuantitatif. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data diskret dan data kontinu, di mana data diskret merupakan data hasil pencacahan dan berupa bilangan bulat dalam komputer dikenal sebagai integer. Misalnya jumlah mahasiswa statistika di UPBJJ UT Bandung, jumlah mata kuliah yang ada di jurusan statistik FMIPA UT, dan jumlah dosen jurusan statistika FMIPA UT. Yang kedua ada data kontinu. Data kuantitatif kontinu adalah data hasil proses pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan atau bisa disebut dengan bilangan real. Misalnya rata-rata berat badan bayi yang lahir adalah 29,5 kg, tinggi badan Budi adalah 150,5 cm, dan EQ Budi adalah 125. Selanjutnya berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain yaitu observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Data selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau disebut dengan BPS, buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Selanjutnya berdasarkan dengan sumber datanya. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada data eksternal, di mana data eksternal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Misalnya, data jumlah penggunaan modul oleh mahasiswa di luar UT, tingkatan kepuasan mahasiswa UT terhadap layanan akademik dan administratif UT, dan data sebaran mahasiswa UT. Selanjutnya ada berdasarkan waktu pengumpulan. Berdasarkan waktu pengumpulan datanya, data dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalnya laporan nilai tutorial online mahasiswa jurusan statistika FMIPA UT masa registrasi 2010, 2011, dan seterusnya. Data jumlah mahasiswa yang registrasi mata kuliah pengumpulan dan penyajian data pada masa registrasi 2010. Selanjutnya ada data time series, di mana merupakan adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan jumlah mahasiswa jurusan statistika FMIPA UT dari 2005 sampai dengan 2010.
Jumlah mahasiswa jurusan statistika yang mengikuti ujian TAP dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Selanjutnya ada data berdasarkan skala. Berdasarkan skala pengukurannya, data dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Rincian mengenai ciri-ciri dan contoh masing-masing data disajikan. Di dalam penelitian, statistika berperan untuk membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu untuk membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Selanjutnya ada membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pada pembahasan sebelumnya telah diberikan penjelasan dan contoh-contoh cara pengumpulan data. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara menyajikan data. Penyajian data ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data. Informasi data lebih cepat dimengerti dan memudahkan proses analisis kita. Kita bahas contoh penelitian pengaruh desain website pada kesediaan konsumen membeli produk merek X. Ketika data kuesioner telah terkumpul, peneliti perlu mengetahui apakah distribusi responden telah sesuai dengan rencana survei penelitian. Misalnya dibutuhkan 500% responden laki-laki dan 50% perempuan. Apakah data yang terkumpul sudah terpenuhi? Kemudian faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi keinginan membeli? Apakah perlu dikaji lebih detail dari faktor tersebut? Untuk mendapatkan gambaran awal untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, diperlukan pengenalan jenis penyajian data. Tahapan penyajian data dimulai dengan editing, coding, kemudian membuat penyajian data tersebut. Editing data merupakan proses memeriksa data mentah-mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan yang selanjutnya dapat dilakukan koreksi segera, misalnya pada data hasil kuesioner, apakah hasil jawaban responden sesuai dengan pertanyaan. Coding merupakan proses untuk menempatkan angka atau simbol lain pada setiap jawaban, sehingga data dapat dimasukkan ke dalam sejumlah kategori atau kelas untuk mempermudah penyajian data. Beberapa jenis penyajian data diantaranya adalah berupa tabel dan grafik. Tabel menyajikan data ke dalam bentuk baris atau kolom sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi lebih kepada peneliti. Sedangkan grafik menyajikan data dari tabel tersebut menjadi bentuk visual yang lebih informatif lagi. Penyajian data ini tidak hanya sangat membantu peneliti untuk mengetahui gambaran data awal, namun digunakan juga pada analisis inti penelitian atau pelapor. Mari kita bahas untuk penyajian data tersebut satu persatu. Yang pertama ada tabel. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bentuk penyajian ini merangkum data ke dalam bentuk baris atau kolom, ataupun baris dan kolom tersebut dapat berupa kategori, dan angka frekuensi. Terdapat dua jenis tabel, yaitu tabel satu arah, tabulasi silang, yaitu lebih dari satu arah. Selanjutnya yaitu grafik. Grafik penyajian data ke dalam tabel yang telah dibahas sebelumnya. Hanya menunjukkan data berupa angka-angka sebagai kelanjutannya. Kita dapat membuat penyajian data dari tabel tersebut menjadi grafik-grafik yang lebih menarik dan informatif. Beberapa jenis grafik yang dapat digunakan adalah: yang pertama ada grafik garis, yang kedua ada grafik peta, selanjutnya ada grafik batang, selanjutnya ada grafik titik, grafik lingkaran, ada grafik ogive, ada grafik ogive. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.